Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat Golden Farm dan untuk sedulur tani semua. Alhamdulillah tanaman jagung kami dapat hujan. Nah, ini kelihatan tanah lembab. Ya, walaupun kemarin kami habis mengairi, habis desel. Tapi alhamdulillah hari ini turun hujan walaupun tidak begitu deras. Itu sudah sangat bagus untuk nanti perkembangan tanaman jagung kami. Ini yang sebelah sini, ini penampakan dari ADF Jago di 22 HST. Sangat memuaskan pertumbuhannya. Sudah kami lakukan sekali pemupukan, pupuk tabur. Kemarin kami menggunakan urea 1 sak, Ponska 1 sak, dan pupuk bantuan kemarin NPK Bananas itu juga kami pakai 1 sak. Dan sudah saatnya perawatan atau pengendalian ulat. Ini sudah kelihatan. Nah, ini kelihatan daun rusak seperti ini. Nah, ini tandanya telur kaper itu sudah menjadi ulat dan sudah jelas banget ini makan pucuk daun, pupus daun ini sudah dimakan. Dan kalau nanti terlambat pengendaliannya bisa berakibat buruk pada pertumbuhan, karena nanti pupus daun ini akan habis dimakan mati, sangat mengganggu pertumbuhan. Mungkin besoklah kita lakukan pengendalian ulatnya ya teman-teman. Lumayan rumputnya belum diapa-apain, belum tersentuh. Untuk gulmanya belum kita apa-apain, nanti nunggu agak tinggi dikit aja kita spray. Ya, pakai herbisida kontak aja lah nantinya, karena di lahan sawah ini kalau pakai kontak juga sudah cukup. Dan ini sahabat tani ya, ini 1 kotak yang sebelah sini kami tanam ADF Jago. Hanya kami pengen tahu nanti seperti apa ADF Jago itu untuk hasilnya. Kalau untuk sampai saat ini sih pertumbuhannya cukup bagus sih, sangat memuaskan. Kalau yang sebelah sini yang 3 kilo, selebihnya itu kami pakai NK Perkasa. Kalau yang 1 kilo ADF Jago, karena kami tanam di lahan kami ini 4 kilo total semuanya. Dan untuk besok pengendalian ulat juga nanti akan kami berikan tambahan pupuk yang bisa merangsang, memperbesar batang, memperbanyak akar, supaya tanaman jagung kami nanti tumbuh bagus. Jadi besok juga disimak ya video kami waktu penyepraian pupuk apa saja yang kami pakai. Nah, ini sahabat tani, karena waktu tanam memang benar-benar kering. Jadi ini sebagian juga banyak yang mati macam kayak gini, pertumbuhannya lambat. Nah, ini bekas kami masih ada bekasnya, ini belum kami gulung. Kemarin kami desel, kasih pengairan ke jagung kami, dan alhamdulillah hari ini disusuli diturunkan hujan, alhamdulillah, jadi makin adem, segera tumbuh pesat nanti. Nah, ini sisa pupuknya juga masih ada. Baru 3 atau 4 hari kemarin lah, kalau nggak salah, kami lakukan pupuk tabur ini yang pertama. Lumayan ini sahabat, serangan ulatnya cukup mengkhawatirkan. Nah, rata hampir di semua pokok. Waduh, ini harus segera kita kendalikan. Nah, ini pucak tetangga sudah besar, dan di sebagian di sebelah sana itu masih ditanam padi. Itu ya sahabat tani.
Kalau untuk NK Perkasa, ya saya rasa semua para petani sudah mengakui bahwa tonase NK Perkasa itu sangat bagus hasilnya, untuk rendemennya sangat bagus. Jadi khususnya itu ya di tempat saya ya, di tempat kami ya, di area kami di Lamongan Selatan, khususnya di daerah Lamongan Selatan ini masih jadi andalan untuk mendapatkan hasil yang bagus. Itu tanamnya ya NK Perkasa. Nah seperti ini. Dan untuk yang tadi di sebelah ujung sana jago, itu kami hanya ingin tahu seperti apa nanti ketika kita bandingkan hasilnya antara ADF jago dengan NK Perkasa. Karena kami waktu beli bibit kemarin kebetulan di daerah Nganjuk Warujayeng, kita tanya di toko itu di area sana daerah Nganjuk itu rata-rata sudah tanam ADF jago katanya. Jadi kami ingin membuktikan aja. Semoga hasilnya nanti bagus lah, karena kalau dibanding harga benih ADF jago sedikit lebih murah dibanding dengan NK Perkasa. Nah, sementara untuk jarak tanam ini kami pakai kurang lebih ya 70 lah. 70 kemarin itu dilarik disingkal pakai traktor. Jadi kalau untuk rata-ratanya ya 70 lah, ya ada yang 60, tapi untuk rata-ratanya 70 80 itu sudah sangat bagus, memudahkan perawatan. Dan nanti untuk pertumbuhannya juga mendapatkan sirkulasi udara, cahaya itu bisa menembus sampai bawah, sehingga itulah salah satu faktor yang bisa mencegah terjadinya busuk batang. Ya meskipun dalam penyemprotannya juga kami juga pakai fungisida untuk antisipasi busuk batang, dan itu sudah kami buktikan dulu di lahan kami di Persil, di lahan hutan. Alhamdulillah sampai panen kemarin tidak terkena busuk batang. Dan nanti cara yang kami aplikasikan itu kami aplikasikan kembali, kami pakai kembali di lahan sawah ini. Nah, ya cukup memuaskan, cukup bagus lah, cukup bagus pertumbuhannya. Nah, nanti besok di tanggal 3 mungkin kita lakukan pengendalian ini ulatnya. Lumayan hampir rata semuanya. Nah kayak gini, kalau tidak segera kita kendalikan, waduh kelihatan sangat jelek, nanti rusak. Dan untuk sekedar informasi aja, untuk detailnya di video besok kita melakukan sekali semprot, tapi ada 3 manfaat yang kita dapatkan. Yang pertama, ulatnya kita basmi, terus pemberian fungisida untuk mencegah busuk batang, kemudian kita pakai pupuk yang merangsang pertumbuhan akar, batang dan daun. Karena untuk jagung, tanaman jagung itu ketika batangnya besar itu pasti ada harapan besar, buahnya besar dan hasilnya juga memuaskan. Begitu sahabat tani. Nah, mungkin untuk video kita kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa besok atau simak terus video kami biar sahabat tani semua tahu, sedulur tani tahu, sahabat subscriber tahu besok apa yang akan kami aplikasikan selain antisipasi ulat. Sekian dulu video kami hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani dan tetap semangat bertani. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih.